Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa usalli wa usallimu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyara al-muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Pujian dan syukur kita haturkan kepada Ar-Rahman yang senantiasa menghadirkan nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Syukur dan sanjungan kita berikan kepada At-Tawwabul Ghafur yang selalu menanti hamba-hamba yang bertaubat dan beristighfar kepadanya Jalla wa'ala. Puji dan sanjungan kita aturkan kepada Allah Asy-Syakur yang membalas syukur seorang hamba dengan balasan yang lebih baik. Sebagaimana kita berusaha untuk bersyukur kepada Allah dan meminta agar Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur, kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat orang-orang yang kufur. Salawat dan salam semoga sampai kepada Nabi yang dirindu, yang namanya adalah nama yang paling wangi di antara nama-nama hamba-hamba Allah di dunia ini. Dan beliaulah menjadi sebab para hamba kenal kepada Rabb-Nya. Beliaulah yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara terbaik untuk membuktikan cinta, cara terbaik untuk mengungkapkan kerinduan kepada Allah Sang Pencipta. Dialah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita bagaimanakah perjuangan dan bagaimana pula sebuah angan-angan. Beliaulah yang mengajarkan kepada kita perbedaan antara mukmin yang memiliki azam yang kuat dan seorang insan yang memiliki harapan tanpa perjuangan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri kalian, sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan terbaik. Masyarul muslimat yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat majlis ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab." Jauhi oleh kalian sifat hasad, karena sejatinya hasad tersebut akan menghancurkan amalan-amalan kebaikan sebagaimana api tersebut akan menghanguskan kayu bakar. Di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hasad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "La hasada illa bisnatain." Tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Hasad di sini disebut oleh para ulama dengan ghibthah. Perbedaan hasad dengan ghibthah adalah hasad ketika engkau dengki kepada orang lain, kemudian engkau tidak suka dia mendapatkan nikmat tersebut, maka itu adalah hasad. Tetapi ghibthah adalah engkau iri kepada orang lain dan engkau ingin mendapatkan seperti yang dia inginkan tanpa menginginkan nikmat tersebut lepas dari orang itu. Artinya ghibthah adalah dalam rangka musabaqah dalam kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh iri kecuali dalam dua perkara. Pertama adalah rajulun ataahu Allahu malan fasallata ala halakatihi fil haqq. Seorang yang Allah berikan harta
Kemudian ternyata orang tersebut habiskan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla, di jalan kebenaran. Kalau orang seperti ini boleh kita iri kepadanya, sehingga tidaklah kita dapatkan para sahabat kecuali mereka seperti itu. Kemudian yang kedua adalah warajulun atahullahul hikmah, seorang yang Allah berikan kepadanya hikmah, Allah berikan kepadanya ilmu, fahuwa yamdi biha wa yu'allimuha, dia habiskan usianya, dia khatamkan umurnya dalam rangka belajar dan mengajarkan ilmu. Subhanallah. Dalam hadis lain Nabi SAW menyebutkan orang yang berilmu akan diminta ampun oleh segala sesuatu. Malaikat meminta ampun untuk mereka. Ikan-ikan di laut atau ikan-ikan di air meminta ampun untuk mereka. Bahkan semut-semut di sarangnya pun meminta ampun untuk orang yang berilmu. Umat al-Islam yang Allah muliakan, kita tidak bisa pungkiri bahwasanya sebagai hamba yang tidak lepas dari dosa, tetapi mungkin sangat jarang kita meminta ampun kepada Allah. Maka dengan wasilah terus belajar ilmu, semoga Allah membantu kita agar diampuni dosa-dosa kita dengan istighfar dari hamba-hamba yang lain, dari makhluk Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita masuk bagian kedua dari buku pegangan kita, Fawaidul Fawaid. Kita telah membahas tentang bab akidah. Hari ini kita bahas tentang masuk dalam pembahasan bab Al-Quran dan tafsir. Di sini di awal dari bab Al-Quran dan tafsir, Al-Imam Ibn Al-Qayyim, atau dengan susunan dari Syekh Ali dalam tertib Al-Fawaidul Fawaid, dibawakan bab tentang mengabaikan Al-Quran atau pengabaian terhadap Al-Quran. Pembahasan ini diambil oleh beliau pengarang dari firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Furqan pada ayat yang ke-30. Suratnya sangat bagus dan indah untuk dihafal. Di ayat yang ke-30 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول, dan sang Rasul yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Ya Rabb, wahai Rabb, wahai Rabbku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu, menjadikan hadzal Quran, Al-Quran ini mahjura, sebagai sesuatu yang diabaikan, yang diboikot. Di sini asal muasalnya Rasulullah SAW mengeluhkan sifat pengabaian terhadap Al-Quran ini kepada Allah tentang sikap orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin, yang mana mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran, dan bahkan mereka, ya, orang-orang kafir Quraisy saat itu ketika dibacakan oleh Rasulullah ayat-ayat Al-Quran, maka mereka membuat kebisingan yang lain. Di sinilah para ulama menyebutkan tidak pantas seorang menghidupkan Al-Quran tetapi kemudian dia sibuk dengan aktivitas yang lain dan tidak menyimak Al-Quran. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan kepada kalian Al-Quran, simaklah dan diam, bukan sekedar menyimak, bukan sekedar mendengar, tapi simak dengan memperhatikan, dengan diam, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Di sini juga para ulama menjelaskan tidak pantas ada keributan, kebisingan di majelis ilmu ketika seorang tersebut menuntut ilmu yang diajarkan padanya ayat-ayat Ar-Rahman. Maka di sini ayat yang ke-30 dari surah Al-Furqan menyebutkan bahwasanya keluhan Rasulullah SAW terhadap kaum yang memboikot atau mengabaikan Al-Quran itu sebenarnya, kata para ulama, bukan hanya khusus pada orang-orang musyrikin itu, tetapi di sana ada beberapa
Di sana ada orang-orang yang juga ditujukan kepada mereka ayat ini karena mereka mengabaikan Al-Quran. Dan di sana ada kondisi-kondisi disebut seorang mukmin, seorang muslim atau seorang insan bahkan secara umum dia disebutkan sebagai mengabaikan Al-Quran. Di sini pertama Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan ada beberapa perbuatan manusia. Kita sepakati dulu bahwasanya mengabaikan Al-Quran adalah sebuah kemaksiatan. Mengabaikan Al-Quran adalah sebuah kemaksiatan. Lantas pertanyaannya, kapan seorang itu dikatakan sebagai orang yang mengabaikan Al-Quran, mengacuh tak acuhkan Al-Quran? Maka beliau sebutkan ada beberapa perbuatan manusia yang dapat dikategorikan sebagai mengabaikan Al-Quran. Pertama, kata beliau, tidak mendengarkan, tidak mengimani, dan tidak memperhatikan Al-Quran. Pertama, dia tidak mendengarkan. Seburuk-buruknya orang adalah ketika, apalagi dia adalah seorang muslim dan muslimah, adalah ketika dia tidak mau mendengarkan Al-Quran. Ini seburuk-buruknya keadaan seorang mukmin. Sesungguhnya ketika seorang tersebut sebelumnya dia sudah terbiasa dengan alunan musik atau yang semisal dengan itu, maka tidak ada cara terbaik untuk mengobati candu kepada musik kecuali dengan mendengarkan ayat-ayat Ar-Rahman, kecuali dengan mendengarkan ayat-ayat Ar-Rahman, yaitu Al-Quran. Ingat, musik itu adalah berada di satu sisi, sementara Al-Quran di sisi yang lain. Saya ulangi, musik itu berada di satu sisi dan Al-Quran berada di sisi yang lain. Tidak mungkin seorang bisa mendekat kepada Al-Quran dengan baik ketika dia masih mendekat juga kepada alunan musik. Tidak mungkin seorang akan merasakan, akan mudah untuk menangis dengan ayat-ayat Al-Quran sementara dia mudah menangis dengan lantunan-lantunan kalam-kalam syaitan, yaitu musik. Karena musik tersebut adalah senjata terbaik, bahkan senjata terkuat syaitan untuk menggoda manusia. Betapa banyak orang menangis ketika mendengar lagu ini dan lagu itu, tetapi ketika mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan tentang neraka tidak ada efek. Maka bagaimana mungkin ketika Al-Quran tersebut di barat, engkau mendekat ke timur, tidak mungkin akan mendapatkan kelezatan Al-Quran. Maka seburuk-buruknya hamba adalah tidak mau mendengarkan Al-Quran. Dan awal mula kasus, ya, banyak kasus ketika Nabi SAW berdakwah, banyak kasus yang menjadikan para sahabat masuk Islam adalah dengan mendengar ayat-ayat Al-Quran. Karena itu kita lihat dakwah Nabi SAW sangat simpel. Beliau bacakan ayat Al-Quran, kemudian para sahabat mengatakan ini bukan ucapan manusia. Ini adalah ucapan yang tidak mungkin diucapkan oleh seorang bashar, seorang manusia. Maka ma'asyarul muslimat yang dirahmati oleh Allah, ketika hari ini kita sedang suka terhadap kebaikan, ketika hari ini kita sedang senang mendengarkan kajian, kemudian ternyata kendor semua itu, maka langkah pertama adalah banyak-banyak minimal mendengar Al-Quran. Mendengar Al-Quran. Maka coba, kita masing-masing mungkin sudah memiliki smartphone, memiliki handphone, yang itu banyak fasilitas yang bisa kita download. Pertama adalah, pernahkah kita mendengar Al-Quran dari perangkat gadget kita itu? Mungkin kita merasa mendownload suara Al-Quran itu akan menghabiskan data. Surat ini sekian MB, surat ini sekian 100 MB, surat ini sekian puluh MB, dan sebagainya. Padahal kita lupa bahwa chattingan kita atau kita mendownload sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan akhirat itu sudah berulang-ulang sekian puluh tahun dari kita punya perangkat itu.
Kalau kita download sebagian mushaf Al-Quran di handphone kita, maka kita akan dapatkan di sana ada suara qiraah Syekh Fulan, Syekh Fulan. Kadang kita download, oh ini giganya banyak, ini bisa memakan memori yang cukup banyak. Minimal ada surat yang kita download dan kita dengarkan. Wallah, tidak ada ucapan yang didengar yang lebih menenangkan hati daripada kalamur Rahman. Karena itu berkata Amirul Mukminin Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Lau taharat qulubuna ma sabi'at min kalami rabbina." Kalau hati-hati kita itu bersih, tidak mungkin kita kenyang dari kalam Allah Azza wa Jalla, yaitu Al-Quran. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang itu dikatakan dia mengabaikan Al-Quran. Pertama, dia tidak mendengarkan, kemudian dia tidak mengimani. Makanya orang-orang kafir, orang-orang musyrikin itu dikatakan mengabaikan Al-Quran. Subhanallah. Bayangkan ya, bagaimana mungkin mereka bisa mengabaikan Al-Quran? Bagaimana mungkin manusia bisa mengacuh tak acuhkan Al-Quran ketika misalnya datang kepada mereka sebuah risalah menunjukkan, kalau engkau ingin keluar dari masalah ini, bacalah buku ini. Maka mungkin mereka akan pergi ke toko buku ini, ke toko buku itu, download PDF ini dan itu. Tetapi Al-Quran adalah solusi terbaik untuk segala solusi. Maka kenapa tidak diimani dan tidak diikuti? Kemudian di antara mengabaikan Al-Quran adalah tidak memperhatikan Al-Quran. Tidak memperhatikan Al-Quran artinya adalah dia juga tidak mentadabburi Al-Quran. Berkata sebagian para ulama, dan kalau tidak salah ucapan ini juga adalah ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau mengatakan, "Man lam yaqra'il Qur'an faqad hajarahu." Siapa yang tidak membaca Al-Quran, maka berarti dia telah mengabaikan Al-Quran. Siapa yang tidak membaca Al-Quran, berarti dia telah mengabaikan Al-Quran. Beliau melanjutkan, "Wa man qara'a Al-Quran wa lam yatadabbarhu faqad hajarahu." Siapa yang sudah baca Al-Quran tetapi dia tidak mentadabburi Al-Quran, berarti dia telah mengabaikan Al-Quran. Berkata pula kemudian beliau, "Wa man qara'a Al-Quran wa tadabbarahu wa lam ya'mal bima fihi faqad hajarahu." Dan siapa yang membaca Al-Quran kemudian sudah mentadabburinya tetapi ternyata dia tidak mengamalkan isi Al-Quran, maka dia juga disebut sudah mengabaikan Al-Quran. Maka hal ini perlu diperhatikan ma'asyara al-muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya di sini Al-Imam Ibnul Qayyim sebutkan poin kedua, di antara sifat orang yang mengabaikan Al-Quran adalah tidak mengamalkan ketentuan halal dan haram di dalam Al-Quran, meskipun dia sudah membaca dan mengimaninya. Oke, kita beriman Al-Quran benar, Al-Quran kalamullah, Al-Quran petunjuk hidup, Al-Quran wahyu dari Allah kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Tetapi kemudian ternyata kita tidak mengamalkan, kita pilih-pilih hukumnya. Maka hal ini adalah seperti perbuatan orang-orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla dan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita tidak mengamalkan hukum di dalam Al-Quran, maka kita dikatakan mengabaikan Al-Quran. Apalah artinya buku petunjuk, kitab petunjuk diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kemaslahatan diri kita, kemudian ternyata hukum-hukumnya kita abaikan. Subhanallah. Terkadang umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita tidak mencari Al-Quran kecuali dalam perkara-perkara yang kita kira ayat ini mendukung pendapat saya. Padahal seharusnya kita membaca Al-Quran, menilik tafsir Al-Quran itu agar kita memperbaiki apa yang salah dari pendapat-pendapat kita, agar kemudian kita rubah dan kita ikuti yang halalnya, kemudian kita jauhi yang haramnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ketika kita berhadapan dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh seorang hamba tersebut
membaca Al-Quran dengan bacaan yang sebenarnya, bukan sekedar-kedar membaca. Makanya bacaan terbaik dalam membaca Al-Quran adalah warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu adalah jenis bacaan yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Itu tartil. Standar mesti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu standar. Tidak terlalu cepat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu terlalu cepat. Maka tartil adalah bacaan yang di situ kita bisa menggunakan 3 komponen tartil itu. Pertama adalah kita bisa menggunakan lisan, kemudian disatukan dengan akal, dan disatukan pula dengan hati. Gunakan 3 komponen ini ketika membaca Al-Quran agar kita bisa mendapatkan manfaat dari tilawah Al-Quran. Makanya berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahur rahman, Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan tilawatul Quran haqqa tilawati, membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan adalah an yashtarika fihi lisanu wal aqlu wal qalbu. Seorang tersebut dikatakan membaca Al-Quran dengan sebenarnya adalah ketika dia membaca ada keikutsertaan lisan, kemudian akalnya, kemudian hatinya. Lisan, akal dan hati. Apa tugas lisan? Apa tugas akal? Apa tugas hati? Kata beliau, fahazzul lisan tashihul huruf Al-Quran. Tugas dari lisan adalah membenarkan huruf-huruf Al-Quran. Jadi tugas lisan tadi kita punya 3 komponen, lisan, akal, kemudian hati. Tugas lisan adalah tashih hurufil Quran, yaitu membenarkan huruf-huruf Al-Quran agar tidak tertukar antara huruf yang satu dan huruf yang lain, agar huruf Al-Quran dibawa dengan huruf Arabnya, bukan dengan huruf bahasa masing-masing. Kemudian apa tugas dari akal? Wahadzul akli tafsirul ma'ani. Tugas dari akal adalah mentafsirkan makna. Mentafsirkan makna. Dan ini salah satu isyarat pentingnya belajar bahasa Arab. Kalau saat ini kita belum mengerti bahasa Arab, sebagaimana telah saya sebutkan dulu-dulu, adalah bagi yang tidak paham bahasa Arab, cara terbaik dia baca Quran adalah wallahu alam, cari surat yang ingin dia baca atau lembaran yang ingin dia baca, kemudian masing-masing ayatnya itu dia baca dulu maknanya, baru ayatnya, bukan ayatnya dulu baru maknanya. Paham? Misalnya kita membaca firman Allah Azza wa Jal, misalnya di dalam surah Yasin misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ucapan seorang penduduk kaum kepada masyarakatnya yang menolak Rasul. Dia mengatakan, وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. Saya baca ayat ini saya sudah ngerti maknanya. Tapi ketika ada di antara kita yang belum mengerti, coba dulu baca maknanya, kemudian baca ayatnya. Disitulah kita bisa menghadirkan ruh dari bacaan. Makanya sekarang itu dikenal dengan di sebagian qari Al-Quran qiraah apa namanya? Qiraah tilawah. Bentar. Artinya di situ disebut tilawah yang tilawah taswiriyah. Itu baca Al-Quran yang menggambarkan maknanya. Contohnya adalah ayat tadi berbunyi, kita coba lihat. Silakan buka Al-Quran, kita ambil contohnya ya. Sekarang coba buka Al-Quran, kita ambil surah Abasa lah, coba kita ambil surah Abasa. Ambil surat Abasa, juz 30, surat ketiga. Di juz 30. Contohnya.
Contohnya ya, surat Abasa. Dibuka ya. Kalau bisa yang ada terjemah. Kita lihat dari ayat ini misalnya. Dalam ayat yang masyhur. Sebentar. Abasa, saya salah baca surat ini. Surat Abasa. Nah, pada ayat yang ke bentar ya. Pada ayat yang ke Yauma yafirrul mar'u min akhi. Ayat berapa? Kita mulai dari ayat ke-33. Coba. Misalnya kita tidak paham bahasa Arab. Kita lihat dulu di situ ayat ke-33 disebutkan. Maka apabila datang suara yang memekakkan, yaitu tiupan sangkakala. Kalau kita paham maknanya, maka kita bisa melantunkan ayat Al-Quran dengan nada tartil yang menggambarkan suasana keadaan itu. Contohnya, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Kenapa kita naikkan? Karena sangkakala. Seperti itu. Kemudian yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Dia lari karena itu situasinya takut, duka. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Jadi kalau kita paham, insyaallah akan ada kelezatan di situ. Makanya kata beliau, tugas dari lisan adalah membenarkan huruf, tugas dari akal adalah mentafsirkan maknanya. Apa tafsir yang disebutkan oleh para ulama, kita hadirkan di situ. Wa hadzul qalbi, adapun tugas dari hati, ini ucapan al-Imam Ghazali tadi, al-itti'asu wa ta'assur, al-itti'azu wa ta'assur wal inzijar wal i'timar. Tugas dari hati adalah mengambil pelajaran, terpengaruh dengan isi Al-Quran, mengambil peringatan, dan melaksanakan perintahnya. Maka kata beliau, fal lisanu yurattil, lisan membaca dengan tartil, wal aqlu yutarjim, akal menerjemahkan, wal qalbu yatta'iz, dan hati tersebut mengambil pelajaran. Maka di sini bayangkan, coba bayangkan keadaan Rasul alaihi salam ketika membaca ayat yang kita bahas. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Bayangkan hancurnya hati Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau dakwahkan dengan Al-Qur'an, ternyata kaumnya mengabaikan. Maka di sini di antara orang yang mengabaikan Al-Quran adalah ketika dia tidak mentadaburi Al-Quran dan tidak mengamalkan ketentuan di dalam Al-Quran. Yang ketiga, tidak memutuskan hukum berdasarkan Al-Quran. Orang dikatakan mengabaikan Al-Quran. Yang ketiga adalah tidak memutuskan hukum berdasarkan Al-Quran dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum. Jadi dia cari hukum yang lain. Nah, ketika kita berbicara poin ketiga ini, jangan langsung tertuju pada pemerintah. Semua pihak kena. Diri kita dulu kita tujukan kepada poin ini. Apakah kita memutuskan hukum berdasarkan Al-Quran? Apakah kita telah menjadikan ketika terjadi konflik, yang pertama kita pikirkan apa petunjuk Al-Quran? Apakah itu sudah kita lakukan? Maka perkara ini baik dalam urusan yang terkait masalah agama, dasar-dasar agama, pokok-pokok agama, maka kita kembalikan kepada Al-Quran. Bahkan itu ketika dalam urusan dunia sekalipun, kita kembalikan kepada Al-Quran.
Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an ini sebagai solusi dari semua masalah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau kalian berselisih tentang suatu hal, ada masalah di antara kalian, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Allah maksudnya apa? Kembalilah kepada kitab Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Dan itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang ketiga. Yang keempat, seorang dikatakan mengabaikan Al-Quran adalah ketika dia tidak menghayati, tidak memahami, dan tidak mengetahui maksud dari pernyataan yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dia tidak mengerti hal itu. Kalau dia perhatikan Al-Quran, maka di situ ada firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman di dalam surah Al-Hasr. Allah mengatakan, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'a." Allah mengatakan, kalau kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, kau akan lihat gunung itu tunduk. Khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Tunduk begitu tunduknya karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dulu kita telah sebutkan tentang kisah dari Fudail bin Iyad yang memiliki seorang anak bernama Ali bin Fudail bin Iyad, yang mana gelar atau lakop dari anak Fudail ini yaitu Ali bin Fudail, lakopnya disebutkan oleh para ulama Qatilul Quran, seorang yang terbunuh karena Al-Quran, karena dia wafat ketika mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran. Subhanallah. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi huru hara, ya. Perhatikan juga di dalam surah Al-Infitar ketika Allah berfirman, "Ya ayyuhal insan," wahai manusia, "ma gharraka bi rabbikal karim." Apa yang membuat engkau terperdaya dengan Rabbmu yang maha karim, yang maha mulia, yang maha dermawan, yang maha baik? Kenapa engkau terperdaya? Kata para ulama apa? Mereka paham mana ayat ini. Ampunanmu ya Rabb yang membuat kami terperdaya. Kami mengatakan engkau mengampuni dosa sehingga kami lanjut di dalam maksiat dan dosa. Subhanallah. Maka kita harus hayati. Afala yatadabbaruna al-Quran. Kata Allah, tidakkah mereka itu mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka sudah ditutup? Ketika seorang kesulitan membaca Al-Quran dan sulit memahami Al-Quran, ketahuilah bahwasanya bintik-bintik hitam telah menutupi kalbu hati itu. Maka tidak ada cara terbaik untuk membersihkan dengan istighfar dan tilawah Al-Quran. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, memang ya, membaca Al-Quran tersebut tidak wajib. Memang membaca Al-Quran tersebut tidak wajib, tetapi membaca Al-Quran tersebut adalah sebuah kebaikan yang sangat besar. Karena itu kita lihat banyak ucapan para salaf tentang masalah ini. Di antaranya adalah ucapan Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah. Beliau mengatakan, "Wa min a'zami ma yataqarrabu bihi al-'abdu ila Allah minan nawafil kasratu tilawatil Quran." Dan di antara perkara sunnah yang sangat mendekatkan seorang hamba kepada Allah adalah membaca Al-Quran, wasima'uhu, mendengarkan Al-Quran, bitafakkurin wa tadabburin wa tafahhumin, dengan tafakkur, dengan dia pikirkan, dia tadabburi dan dia pahami. Sekali lagi memang tidak wajib, tetapi orang yang tidak membaca Al-Quran dalam harinya, dia adalah orang yang merugi. Maka pernah saya katakan di kajian subuh di hari Selasa, kajian akidah dan manhaj, saya sebutkan kepada teman-teman yang hadir, atau di kajian menggantikan ustadz lain waktu itu, saya katakan, suatu hari saya merenung, Rasulullah SAW berfirman, "Iqra'ul Quran." Saya merenungkan sabda Nabi ini. Hari itu saya renungkan sabda Nabi. Nabi mengatakan, "Iqra'ul Quran," bacalah Al-Quran.
fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada yang membacanya. Maka saya ketika dimudahkan oleh Allah, ketika teringat ucapan tersebut, sabda tersebut, maka saya pikir pesan WhatsApp atau pesan yang dikirim oleh orang-orang di grup atau di chatting pribadi, apakah ucapan ini kelak bisa memberikan syafaat untuk saya pada hari kiamat? Jawabannya tidak. Chattingan-chattingan ini tidak akan hadir sebagai pemberi syafaat. Kemudian pertanyaan, tapi kenapa? Ternyata dia lebih dekat dengan diriku daripada kalam dari Rabbku Jalla wa'ala. Maka berkata Khabbab ibnu Arad, ini seorang sahabat, Khabbab ibnu Arad, dia mengatakan kepada seseorang, dia menasihati seseorang, dia mengatakan, taqarrab ilallahi mastata'. Dekatkan dirimu kepada Allah semampumu. Dekatkan dirimu kepada Allah semampumu. Selama ada kesempatan jangan sia-siakan. Kemudian apa kata beliau? Wa'lam, ketahuilah. Dan ketahuilah, setelah dia memperingatkan, menasihatkan orang tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah semampunya, apa kata Khabbab bin Arad? Kata beliau, wa'lam, dan ketahuilah, annaka lan tataqarraba ilaihi bi syai'in huwa ahabba ilaihi min kalami. Dan ketahuilah, engkau tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan yang terbaik kecuali melalui jalan kalam Allah Subhanahu wa taala sendiri. Subhanallah. Jadi kita kalau baca Al-Quran itu seakan Allah berbicara kepada kita, itu maksud beliau. Dan itu cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum melalui sebab Al-Quran ini, dan Allah hinakan satu kaum yang lain melalui Al-Quran ini. Ada di antara kaum muslimin yang tidak membaca Al-Quran kecuali di bulan Ramadan, maka dia adalah bukan hamba yang Rabbani, tapi dia adalah hamba Allah yang Ramadhani, hamba Allah hanya musim Ramadan. Bahkan ada di antara mereka yang tidak membaca Al-Quran kecuali hanya dalam solat. Itu tidak cukup umat Islam. Bukan hanya untuk membaca di dalam solat, paling yang dibaca hanya surat-surat itu, hanya potongan yang pendek. Sementara Al-Quran itu para salaf menghatamkan mereka Al-Quran, minimal mereka menghatamkan itu dalam 10 hari. Ada yang 7 hari, ada yang 3 hari. Bahkan ketika Ramadan ada yang 3 kali sehari. Bagaimana mereka begitu luar biasa waktu mereka dengan Al-Quran. Kemudian kata Al-Imam Ibnul Qayyim, di antara bentuk mengabaikan Al-Quran yang kelima adalah tidak menjadikan Al-Quran sebagai terapi dari segala penyakit hati, malah mencari penyembuh dari selainnya. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Al-Quran ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, tilawatul Quran ta'malu fi amradil fuad ma ya'maluhu al-asalu fi ilalil ajsad. Saya ulangi, kata beliau, tilawatul Quran, Al-Imam Ibnul Qayyim berkata, tilawatul Quran ta'malu fi amradil fuad ma ya'maluhu al-asalu fi ilalil ajsad. Sesungguhnya Al-Quran, membaca Al-Quran itu bisa bereaksi, bisa menyembuhkan penyakit-penyakit hati, sebagaimana madu tersebut bisa menyembuhkan penyakit-penyakit badan. Subhanallah. Maka itu tadi, kalau hati kita bersih, tidak mungkin kita jauh dari Al-Quran. Hanya hati yang sakit yang jauh dari Al-Quran. Umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla,
Bukankah Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengamalkan Al-Qur'an. Bukankah Nabi SAW bersabda ketika Allah berfirman kepada penduduk syurga, kata Allah Azza wa Jalla, kata Nabi SAW, yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan kepada orang yang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dikatakan kepada dia pada hari kiamat, Iqra' wartaqi, bacalah dan naiklah tingkatan. Artinya surga tersebut semakin tinggi semakin mulia. Iqra' wartaqi, bacalah dan naiklah. Fa inna akhiru manazilik akhiru ayatin taqra'uhu fi kitab min kitabillah atau kama qala. Karena posisi seorang hamba ini, derajat terakhirnya di dalam surga adalah sesuai dengan ayat terakhir yang dia baca. Karena itu sebagian para ulama mengatakan bahwasanya rugi seorang hamba yang di dalam hidupnya sedikit hafalan Al-Qur'annya. Karena bagaimana mungkin dia nanti di surga akan membaca ayat kemudian naik tingkat, baca ayat naik tingkat, sementara hafalan Qur'annya hanya di situ dan di situ. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk mencintai Al-Qur'an dan menghadirkan kepada kita ketenangan ketika membaca Al-Quran. Dan sejatinya tidak ada yang terbaik dalam hidup ini dari ucapan-ucapan yang ada melainkan ucapan Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim, semua perbuatan itu termasuk dalam kategori mengabaikan Al-Quran yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Furqan ayat yang 30 di atas, yaitu ayat 30 yang kita sebutkan di muka. Meskipun kadar atau tingkatan mengabaikannya berbeda-beda antara perbuatan yang satu dengan yang lain. Tentunya beda orang yang tidak membaca dengan orang yang tidak mengamalkan, orang yang tidak memahami dengan orang yang tidak mendengarkan. Itu dosanya beda-beda, tetapi semuanya adalah keburukan. Kalau kita lihat lagi ucapan-ucapan para salaf tentang masalah Al-Quran ini, begitu besar ucapan mereka. Berkata salah seorang ulama salaf, perhatikan ini ya, kullama zada hizbi minal Qur'an zadatil barakatu fi waqti. Kata ulama salaf ini, setiap kali bacaan Qur'anku itu hizibnya bertambah. Hizib itu kalau kita lihat ada ain dan ain, atau ada intinya ada batasan wirid tertentu lah dari Al-Quran. Setiap kali hizibku bertambah, yakni bilangan baca Al-Quran itu bertambah banyak, maka bertambah berkahlah waktuku. Wala ziltu azidu hatta balagha hizbi asyrata ajza. Dan aku sehari itu terus menambah, atau sekali duduk itu terus menambah sampai aku baca 10 juz. Subhanallah. Ini bagaimana interaksi mereka dengan Al-Quran. Karena itu juga di antara mereka ada yang mengatakan, itu ulama salaf ada yang mengatakan, yaitu Ibrahim bin Abdul Wahid, beliau mengatakan, aksir min qiraatil Quran wala tatruk. Perbanyaklah baca Al-Quran dan jangan kau tinggalkan baca Al-Quran. Fa innahu yatayassaru lakal ladzi tatlubuhu ala qadri ma taqra. Karena urusanmu itu akan mudah. Urusan kau hari ini punya urusan apa? Urusanmu itu akan dimudahkan oleh Allah sesuai dengan kadarmu membaca Al-Quran. Inilah di antara keberkahan Al-Quran. Dulu saya pernah sebutkan, ada seorang ulama, dia membagi harinya tersebut, satu hari itu ada 6 jam. Dia bagi separuh untuk baca Quran, separuh untuk bekerja, untuk melakukan tugasnya. Maka dia katakan, pekerjaanku enggak selesai. Maka akhirnya aku tambah porsi bacaan Quran. Kalau kita kurangi itu, kerjaan enggak selesai ini. Dia justru menambah porsi bacaan Quran dan waktu kerjanya lebih sedikit, tapi ternyata Allah tuntaskan urusannya. Maka beliau mengatakan tadi, aktsir min qiraatil Quran wala tatruk. Banyak-banyak baca Quran, jangan kau tinggalkan. Fa innahu yatayassaru lakal ladzi tatlubuhu ala qadri ma taqra. Karena urusanmu akan dimudahkan sesuai dengan kadarmu membaca Al-Quran. Karena itu kalau kita lihat ucapan-ucapan ulama zaman dahulu, bahkan ulama abad-abad ini,
Atau ulama-ulama abad ini mereka mengatakan, tidaklah aku sesalkan usiaku yang sudah lanjut usia ini, kecuali karena kurangnya waktuku atau waktuku tidak aku habiskan untuk membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan kita. Demikian pula ada beberapa kegundahan dan kesangsian di dalam hati yang termasuk kategori keraguan terhadap Al-Quran. Di sana ada tipe-tipe gejala-gejala yang menunjukkan orang itu ragu terhadap Al-Quran. Pertama adalah keraguan tentang diturunnya Al-Quran, keberadaannya sebagai kebenaran yang bersumber dari sisi Al-Quran. Jadi kalau orang ragu bahwa Al-Quran itu dari Allah, maka dia dikatakan ragu terhadap Al-Quran. Dan dia ragu bahwa Al-Quran tersebut, ketika dia mengatakan Al-Quran itu sudah tidak relevan dengan zaman sekarang, berarti dia ragu dengan Al-Quran. Dan ini bisa jadi mengantarkan dia kepada kekufuran. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, keraguan tentang siapakah yang mengatakan kalimat Al-Quran. Apakah Al-Quran itu firman Allah ataukah bukan? Ataukah dia hanyalah salah satu makhluk Allah yang diilhamkan kepada makhluk yang lain untuk mengatakan. Maka siapa yang ragu bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, maka ini adalah sebuah kemungkaran yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan dia adalah murni kalamullah, tanzilum minar rahman, adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Rasul itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Qur'an, yaitu firman Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga adalah keraguan perihal memadai atau tidaknya Al-Quran dalam menjawab persoalan umat manusia, sehingga di samping merujuknya mereka juga merasa masih membutuhkan logika dan analogi serta opini dan kebijakan orang lain. Jadi di antara bentuk ragu kepada Al-Quran adalah ucapan atau sikap sebagian orang mengatakan bahwasanya Al-Quran ini benar nggak sih bisa bawakan solusi? Dan ini coba kita lihat, kalau kita dapat masalah, kemana pertama kita lari? Dan beda kita dengan para salafus saleh yang telah Allah jaminkan surga, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mereka ketika terjadi masalah segera melantunkan ayat-ayat Al-Quran di dalam salat mereka. Kemudian yang keempat, keraguan mengenai makna yang dimaksudkan oleh kata atau kalimat di dalam Al-Quran. Jadi kalau dia mengatakan begini, saya percaya Al-Quran tersebut benar kecuali ayat ini atau kalimat ini, maka ini dikatakan dia orang yang ragu kepada Al-Quran. Apakah makna yang diinginkan darinya adalah makna yang sebenarnya atau perlu takwil? Jadi kelompok-kelompok yang mentakwil ayat-ayat Al-Quran, merubah maknanya dari makna yang semestinya, maka itu dikatakan ragu kepada Al-Quran. Contohnya menyebutkan Allah di arasy, ya kita sebutkan Allah di arasy, jangan ditakwil selain itu, karena kalau mentakwilkan berarti ragu dengan kemampuan Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, keraguan mengenai makna hakikat tersebut. Maksudnya adalah meskipun makna hakikat ini merupakan makna yang dikehendaki, tapi apakah dia dikehendaki dengan sejatinya ataukah dia dikehendaki karena ada sesuatu maslahat. Maksudnya gini, apakah makna dari Al-Quran tersebut adalah tujuan dari Al-Quran itu sendiri atau dia cuma karena ada sebab yang lain. Maka kita katakan Al-Quran, lafaznya, maknanya, itulah tujuannya, bukan karena faktor-faktor yang lain. Maka kalau kita ragu, maka kita ragu kepada Al-Quran. Maka 5 keraguan tersebut, kata Imam Ibnul Qayyim, merupakan keraguan terhadap Al-Quran yang pasti disadari dan dirasakan di dalam hati orang yang dihinggapinya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antara bentuk muamalah kita kepada Al-Quran yang harus kita rutinkan adalah kalau kita merasa sakit pada diri kita, sakit jiwa ini bukan gila maksudnya. Sakit jiwa ini adalah maksiat, dosa, dan juga sakit-sakit fisik kita, tubuh kita. Coba baca Quran. Baca Al-Quran.
baca Quran karena Al-Quran adalah syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran tersebut, di dalamnya ada penyembuh dan ada rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tetapi kenapa kalau kita minum obat sembuh, kemudian kita baca Quran enggak sembuh? Kata para ulama, itu karena kita kurangnya yakin terhadap Al-Quran, atau karena hati kita, karena fisik kita, karena jiwa kita tidak merasakan efeknya Al-Quran. Ada orang berobat ke dokter ini enggak sembuh. Ketika disebut di sana ada dokter yang sudah teruji, maka sugestinya muncul kemudian sembuh. Coba kita munculkan itu kepada ayat Al-Quran. Sebenarnya bukan tidak sembuh, hanya bertahap. Sebagaimana obat-obat yang kita dapatkan di toko-toko itu ada tahapan penyembuhannya, begitulah Al-Quran. Dan ingat, Al-Quran tidak mungkin menyembuhkan penyakit dari seorang yang hatinya tersebut tidak cinta kepada Al-Quran. Maka kita harus perhatikan itu jamaah. Sungguh semua orang yang suka berbuat bid'ah, kata Imam Ibnul Qayyim, sungguh semua orang yang suka berbuat bid'ah atau urusan agama, dalam urusan agama yaitu mengada-adakan, di dalam hatinya pasti ada Anda temukan keraguan terhadap Al-Quran. Jadi orang yang melakukan kebid'ahan itu sejatinya dia ragu kepada Al-Quran. Karena Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama. Artinya tidak perlu dibuat perkara-perkara baru, perkara-perkara kebid'ahan. Maka siapa yang melakukan kebid'ahan, dia adalah ragu terhadap Al-Quran. Seakan-akan dia menentang ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan telah sempurna. Demikian pula dengan orang yang suka berbuat jahat, suka menganiaya, suka berbuat zalim, di dalam hatinya pasti Anda temukan keraguan terhadap Al-Quran yang menghalangi kejahatan yang diinginkannya. Jadi seorang tersebut tidak mungkin dekat dengan kejahatan kalau dia dekat dengan Al-Quran. Begitu saja. Karena Al-Quran adalah lentera penerang kehidupan seorang hamba. Al-Quran itu adalah ibarat lentera yang sangat ajaib. Dia tidak perlu bahan bakar, dia tidak perlu disulut dengan api, karena bahan bakarnya adalah sudah langsung, yaitu lenteranya tersebut sudah langsung menerangi relung hati setiap kita. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ingat tadi ya, ingat para ulama salaf menyebutkan bahwasanya urusan kita itu dimudahkan oleh Allah adalah ketika kita banyak membaca Al-Quran. Coba kita lihat ucapan yang lain. Ditanyakan kepada Al-Hasanul Basri, seorang ulama tabi'in, ditanyakan kepada beliau, mal unsu billah. Apa yang ditanyakan kepada beliau, mal unsu billah. Apa yang bisa menghadirkan ketenangan bersama Allah? Dia mengatakan al-ilmu wal Quran, yaitu dengan belajar agama, yaitu berilmu dan juga membaca Al-Quran. Kemudian berkata Abdullah ibn Mas'ud, tadi itu sepertinya ucapan Zunnun, bukan Hasan al-Basri. Kemudian berkata Abdullah bin Mas'ud, inna hadhil qulub aw'iyah. Perhatikan ini, ucapan Abdullah bin Mas'ud, inna hadhil qulub aw'iyah. Sesungguhnya hati-hati kita ini adalah bejana. Fashghiluhu bil Quran. Maka sibukkan isi bejana-bejana hati itu dengan Al-Quran. Wala tushghiluha bi ghairihi. Jangan sibukkan dia dengan selain dari Al-Quran. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ada pertanyaan yang terkadang berulang ditanyakan di sebuah majelis. Pertanyaan tersebut berbunyi, Ustaz, bagaimana cara kita mengetahui bahwa Allah itu cinta kepada kita? Bagaimana kita tahu cara Allah itu cinta kepada kita? Maka pertanyaan ini sudah dijawab oleh para ulama. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, idza aradta an ta'lama ma indaka wa inda ghairika min mahabbatillah fanzur mahabbatil Qur'ani min qalbik. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim,
Kalau engkau ingin mengetahui porsi dari kecintaan Allah kepadamu atau kepada selainmu, maka lihatlah bagaimana kecintaanmu kepada Al-Quran. Artinya apa? Sebesar cintamu kepada Al-Quran, sebesar itu pula cinta Allah kepada dirimu. Sekecil cintamu kepada Al-Quran, sekecil itu pula cinta Allah kepada dirimu. Maka umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, Al-Quran yang Allah turunkan sebagai wahyu pertama sebelum as-sunnah kepada Nabi SAW adalah jalan kebaikan. Bukankah ketika menurunkan Al-Quran Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah turunkan Al-Quran dengan kata Iqra, bacalah, seakan-akan mengajarkan kepada kita bahwasanya engkau harus sering-sering baca Al-Quran. Karena yang diwahyukan pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Kemudian apa kata Allah nanti di ayat yang lain di surat yang sama, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu yang maha mulia. Nah, di situ mengajarkan kepada kita umat, kasih ya. Mengajarkan kepada kita bahwasanya memang kita ini sangat jauh dari bacaan Al-Quran. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang lebih dekat kepada Al-Quran. Saya kira sampai di sini. Kalau ada pertanyaan terkait materi-materi sebelumnya atau materi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk menjawab. Nah, ini ada pertanyaan. Bagaimana sikap kita ketika mendengar bacaan Al-Quran yang didengarkan oleh masjid sebelum azan? Bagaimana jika ada dua masjid yang memperdengarkan bacaan Al-Quran sebelum azan? Nah, pertama begini. Pertama, kalau dibacakan Al-Quran, maka kita diam dan menyimak. Kalau dibacakan Al-Quran, misalnya nih, kita lagi ngumpul, ini karena kasih contoh, ada yang menyampaikan ayat Al-Quran, kita diam dulu, simak. Itu agar kita dapat rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian bagaimana dengan fenomena yang tidak pernah dicontoh di zaman salaf? Artinya sebelum azan dilantunkan ayat Al-Quran, apakah kita harus mendengar? Jawabannya, kalau kita bisa mendengar, kita dengar, kita simak. Tapi ternyata kalau kita memang sedang ada aktivitas, maka insyaAllah Azza wa Jal kita melanjutkan aktivitas adalah tidak berdosa. Karena mereka menghidupkan Al-Quran bukanlah dalam posisi waktu yang tepat atau yang menghadirkan manfaat sesuai dengan kehendak Al-Quran tersebut dilantunkan. Artinya kita lanjutkan masa, kita lanjutkan aktivitas ini, sementara mereka menyetel Al-Quran di toa misalnya. Maka ketika kita tidak mendengar, semoga dosanya adalah bukan kepada kita, karena bukan maksud kita untuk menghidupkan Al-Quran itu sehingga kita tidak mendengar, tetapi adalah orang lain yang menghidupkan di luar kemampuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jika tidak ada, kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin tumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Bacalah Al-Quran khususnya di waktu-waktu orang lain tidak tahu kita baca. Mungkin orang melihat kita sedang lalai, tapi sebenarnya kita sedang baca Al-Quran. Jadikanlah misalnya satu hari satu juz. Satu hari satu juz adalah sangat mudah. Artinya adalah setelah sholat, sebelum sholat bisa satu lembar, setelah sholat satu lembar. Berarti nanti 5 waktu kali 2, berarti 10 lembar sudah satu juz. Semoga Allah maafkan kita. Sekira cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.